Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berbicara di dalam Galatia 6, ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-15 demikian. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan, bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Yang berbahagia setiap kita yang membacakan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kerohanian yang sejati. Ini berkaitan erat dengan kita sebagai ciptaannya yang baru, yang artinya di dalam kesalehan dan kualitas kerohanian setiap kita menjadi orang percaya itu tidak dilihat hanya dari penampilan luar saja, tetapi melalui tindakan dan praktik kita di dalam keagamaan kita yang kita jalani setiap hari. Dengan ketat ataupun dengan sesuatu yang rupanya terlihat ketat, tetapi tidak otomatis membuat kita menjadi orang yang lebih suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghayatan itulah dan ketaatan kita pada firman Tuhan yang bisa mengubah jati diri kehidupan kita. Perilaku kita setiap hari, perilaku kita yang buruk, dan hingga menjadi ke arah yang lebih baik melalui pertobatan kita. Nah, pendeknya Bapak Ibu Saudara dan singkatnya, merupakan suatu proses perubahan terjadi di dalam diri kita dan tampak keluar melalui tindakan. Bapak Ibu Saudara, fenomena ini seperti inilah yang terjadi di jemaat Galatia juga. Kita melihat bahwa rupa-rupanya orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen memaksa mereka untuk tetap melakukan hukum Taurat, yaitu sunat. Namun Bapak Ibu Saudara, motivasi dan tujuan mereka adalah beranggapan bahwa menjadi Kristen tidak cukup hanya dengan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, tetapi harus juga melakukan hukum Taurat. Menarik, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus merefleksikan kembali apa sih yang dimaksudkan Paulus sehingga menasihatkan kepada jemaat di Galatia, di mana Paulus memberi penjelasan pada bagian akhir suratnya kepada jemaat di Galatia. Alasan mereka yang menekankan sunat dan hukum Taurat itu karena tujuan mereka, karena maksud mereka yaitu takut dianiaya. Bahkan ada yang melakukan hukum itu supaya mereka dianggap lebih saleh daripada yang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara, semua itu adalah hal yang sia-sia. Kita tahu itu adalah hal yang menjaring angin ketika kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan motivasi kita yang keliru. Kita melihat lagi kembali pada dasarnya, sunat ini sudah tidak mempunyai arti lagi, dalam arti Bapak Ibu Saudara, karena satu-satunya hal yang penting adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Paulus mengatakan hal yang demikian, bahwa percuma Bapak Ibu Saudara jemaat itu tampak rohani dari luar, tetapi nilai dan cara hidupnya jauh dari Tuhan. Sebaliknya, ketika menjadi ciptaan baru, mereka berubah dari dalam dan berbuah keluar. Itulah Bapak Ibu Saudara kita bisa sebut sebagai kerohanian yang sejati. Sudahkah hari ini kita banyak melihat orang-orang berpenampilan rohani, namun kehidupannya begitu mengecewakan? Hal ini tentu Bapak Ibu Saudara tidak mengherankan lagi, karena bertumbuh secara rohani tidak semudah mengubah penampilan kita menjadi seorang yang lebih alim. Kita menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Kita mengalami perubahan di dalam diri kita secara pribadi. Seiring dengan hal yang itu, penampilan luar kita pun akan mengikuti sebagai buahnya. Sebab itu, marilah kita jangan hanya fokus pada penampilan lahiriah kita, tetapi utamakanlah menjadi ciptaan baru, ciptaan yang mengenal Tuhan, taat firman-Nya dan mengasihinya. Dengan begitu, segala usaha kita bukanlah usaha menjaring angin. Segala usaha kita bukanlah hal yang sia-sia, tetapi sudah menjadi kerohanian yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa yang penuh pengasih, kami memohon pertolongan Engkau di dalam kehidupan kami sebagai ciptaan yang baru, dengan hidup seturut firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan kepada hidup kami yang baru di dalam Kristus,
di mana tanda rohani di dalam hidup kita sebagai ciptaan baru. Kiranya Tuhan memperbaharui kami melalui kuasa Roh Kudus agar kami tidak jatuh di dalam kemunafikan dan kesalehan yang palsu, agar kami mengalami perubahan hidup sejati menjadi ciptaan di dalam Kristus. Kami rindu dan kami bersyukur Tuhan di dalamnya bagi Bapak Lim Kok Liet yang berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati beliau di dalam kesehatannya, dalam keluarganya. Juga berdoa bagi saudara Juandi Hartanto dan saudara Juanda Hartanto serta saudara Daud Kurnia. Berikanlah mereka masing-masing iman percaya di dalam setiap hal yang mereka kerjakan, impian dan pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk terus melangkah maju. Kami juga berdoa untuk saudari Gracelyn Wicaksono yang berulang tahun. Berikan kesehatan selalu, hikmat dan kebijaksanaan, agar anakmu Tuhan kiranya dipimpin melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah setiap doa permohonan kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.